Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, yang bunyinya adalah demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah damai yang melampaui segala akal. Kita akan melihat dan belajar dari nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bagaimana supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka, ya. Damai ini adalah damai yang Tuhan berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang disampaikan dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, ya. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu bisa memelihara hati dan pikiran kita. Dan saya percaya tentunya firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Filipi, tetapi kepada kita semua orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Saudara, bagaimana damai sejahtera yang melampaui segala akal bekerja di dalam hidup kita? Ya, bagaimana damai sejahtera daripada Tuhan itu bisa tetap tinggal dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus memilih untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam Filipi 4 ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, kenapa firman Tuhan menyuruh kita untuk bersukacita? Karena kita mempunyai musuh yaitu iblis, dan iblis mau mencuri dan merampas sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dia mau supaya kita tidak hidup dalam sukacita. Dia mau supaya kita tidak mempunyai damai dalam hidup kita, saudara. Saudara-saudara, hidup bersukacita adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan buat orang yang percaya. Tuhan mau supaya setiap saat, setiap waktu, kita hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Apapun akan terasa ringan atau gampang, ya, kalau Anda mengerjakan itu dengan sukacita. Ya, kalau Anda mengerjakan segala sesuatu akan terasa menyenangkan. Ya, kalau Anda mengerjakan itu dengan sukacita, saudara. Beda kalau Anda melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, maka segala sesuatu itu akan terasa berat. Tapi kalau Anda memilih untuk bersukacita pada waktu mengerjakan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan itu akan terasa enteng, saudara. Akan terasa ringan, saudara. Karena Anda bersukacita. Dan bersukacita ini adalah sebuah perintah Tuhan. Dan yang namanya perintah Tuhan itu harus ditaati dan dilakukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dalam Alkitab ini ada begitu banyak perintah yang harus kita lakukan. Tentunya pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi ada Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup kita, sehingga semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita bisa kita lakukan. Saudara, di dalam firman Tuhan, perintah Tuhan itu bukan hanya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, ya, jangan mengingini milik sesama, ya. Semua yang saya katakan tadi itu adalah
pelanggaran terhadap firman Tuhan, saudara. Kalau kita melakukan, misalnya kita berzina atau kita berdusta, itu artinya kita melanggar perintah Tuhan. Namanya pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu adalah dosa. Ya, dosa kalau saya bisa definisikan secara sederhana, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya, pada waktu kita tidak mengikuti, tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, pada waktu itu kita sudah jatuh di dalam dosa. Dan tentunya dosa itu ada akibatnya, ada konsekuensinya, saudara. Ya, kita lihat Adam dan Hawa karena melakukan dosa, mereka harus keluar dari Taman Eden, saudara. Iblis karena melakukan dosa harus dilempar ke bumi ini, saudara. Ya, jadi yang namanya dosa itu ada konsekuensinya. Demikian juga kalau Tuhan menyuruh kita untuk bersuka cita, sukacita ini adalah sebuah perintah Tuhan, saudara, yang harus kita taati. Ya, firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah. Ini bukan hanya sebuah himbauan atau sebuah anjuran kepada kita yang bisa kita taati atau bisa juga kita tidak taati, ya, atau ini adalah sebuah perintah yang opsional, tapi sebagai orang percaya, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, kita harus melakukan perintah itu, saudara. Makanya kalau Anda melihat kata bersukacitalah di dalam Tuhan itu disampaikan sampai 2 kali di dalam satu ayat, ya. Karena perintah ini merupakan suatu hal yang sangat penting, saudara. Dan kalau satu hal yang sangat penting, tentunya kita harus perhatikan. Sebagai orang percaya, kita harus selalu hidup bersukacita. Karena ada firman Tuhan yang lain yang berkata, the joy of the Lord is our strength, atau your strength. Ya, sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita atau kekuatanmu, saudara. Jadi, pada waktu kita memilih bersukacita, itu akan menjadi kekuatan buat hidup kita. Sukacita itu bukan hanya sebuah perasaan, saudara. Ya, tetapi sukacita itu, kata firman Tuhan, itu adalah kekuatan kita, saudara. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita. Karena kalau kita nggak bersukacita, kita akan jadi lemah. Karena firman Allah yang berkata, the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan juga kalau kita tidak bersukacita, itu artinya kita memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Ya, yang namanya pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu adalah dosa, saudara. Jadi bukan hanya mencuri. Kalau kita nggak mencuri, kita nggak membunuh, atau kita tidak melakukan, misalnya kita berdusta, atau kita mengingini milik sesama kita, itu dosa. Tetapi Anda tidak hidup dalam sukacita pun, itu adalah sebuah dosa, saudara. Karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, jadi jangan menganggap enteng hidup bersukacita ini, saudara. Karena ini sangat penting, saudara. Nah, perhatikan apa yang difirmankan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, jadi pada waktu kita memilih untuk tinggal di dalam Tuhan, pada waktu itu kita bisa bersukacita. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang berkata, bagaimana saya bisa bersukacita kalau ada situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan yang terjadi dalam hidup saya. Banyak orang ketika terjadi situasi dan keadaan di dalam hidupnya, mereka tiba-tiba kehilangan sukacita mereka. Dan mereka berkata, saya nggak mungkin bisa bersukacita. Ya, karena begitu banyak situasi, ya begitu banyak persoalan yang saya alami dalam hidup saya. Itu membuat saya tidak bisa bersukacita. Nah, firman Tuhan berkata, coba saudara perhatikan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi memang kita nggak mungkin bisa bersukacita kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita tidak tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, saudara. Nggak mungkin kita bisa bersukacita, saudara. Ya, impossible untuk bersukacita kalau kita hidup di luar Tuhan. Karena kehidupan di luar Tuhan adalah kehidupan yang tanpa pengharapan. Kalau kehidupan yang tanpa pengharapan, pada waktu ada situasi, tantangan terjadi dalam hidup kita,
kita akan gampang stres, kita akan gampang depresi, saudara. Ya, kalau tiba-tiba ada situasi tantangan terjadi dalam hidup kita, karena kita nggak mempunyai pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Oleh karena itu kita harus tetap bersukacita, karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita, saudara. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi pada waktu ada situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan yang datang dalam hidup kita, karena kita percaya kepada Tuhan, selalu ada pengharapan. Dan kalau ada pengharapan, berarti ada jalan keluar dari setiap situasi, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Selalu ada jalan keluar dari setiap pencobaan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Amin. Jadi, kalau sudah ada jalan keluar, kenapa kita harus bersedih, saudara? Harusnya kita bersukacita. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam pada waktu anak-anaknya dicobai. Ya, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ya, pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi, berbicara tentang bersukacita dari orang-orang percaya itu bukan didasarkan atas perasaan, ya, tetapi didasarkan atas iman kita kepada Tuhan. Amin, ya. Jadi bersukacita itu kita harus lakukan dengan iman, bukan dengan perasaan, saudara. Keadaan bisa saja mengecewakan, bisa saja kelihatannya buruk, ya, tetapi kita tetap memilih untuk bersukacita, karena kita percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap situasi yang kita hadapi di dalam hidup ini. Saudara, kalau Anda melihat kata sukacita ini dikatakan sampai 2 kali. Ini yang pertama artinya bersukacita itu merupakan sebuah hal yang sangat penting. Ya, makanya diulang sampai 2 kali, saudara. Yang kedua, kenapa diulang sampai 2 kali? Karena kecenderungan manusia suka lupa. Ya, makanya diulang-ulang. Ya, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Rasul Paulus menyuruh supaya jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, saudara. Karena ini sangat important, sangat penting dalam kehidupan mereka. Ya, kadang-kadang kita manusia, hari ini kita bisa bersukacita. Tetapi besok ketika iblis melemparkan pencobaan dalam hidup kita, tiba-tiba kita bisa kehilangan sukacita, saudara. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita senantiasa bersukacita. Ingat, iblis mau mencuri, merampas sukacita kita. Tetapi kehendak Tuhan buat hidup kita supaya kita senantiasa bersukacita. Ya, karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dengan kita bersukacita, kita bisa menghadapi tantangan situasi yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya damai sejahtera yang melampaui segala akal bekerja dan bisa tinggal di dalam hidup kita? Yang kedua, coba kita baca Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang kedua adalah kita harus melakukan kebaikan, dan kebaikan itu harus menjadi gaya hidup dari setiap orang percaya. Jadi kebaikan itu harus menjadi lifestyle dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 5 ini, kenapa kebaikan itu harus diketahui oleh semua orang, saudara? Karena Tuhan telah lebih dulu baik buat hidup kita. Oleh karena itu kita harus menjadi saluran dari kebaikan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita perlu mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Salah satunya adalah supaya perbuatan-perbuatan baik Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Kita bisa baca ayatnya dalam Efesus 2 ayat 10. Coba kita lihat ayatnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya,
kita harus melakukan kebaikan. Karena untuk itulah kita diciptakan, ya. Kita ini dikatakan adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, Saudara. Ya, jadi untuk melakukan kebaikan, ya. Oleh karena itu, kebaikan kita itu harus bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, kehidupan kita harus bisa menjadi saksi, ya. Menjadi saksi supaya bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, Saudara. Ya, menjadi saksi dari segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan melalui hidup kita, Saudara. Saudara, kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu terlalu amat baik. Ya, terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ya, kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, tapi karena kebaikan Tuhan, Dia mau menyelamatkan kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia sungguh terlalu amat baik buat hidup kita. Ya, bahkan Allah Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Saudara. Yesus Kristus, Dia serahkan bagi kita. Kurang baik apa lagi Tuhan buat hidup kita. Terlalu amat baik, Saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, nggak mungkin kita bisa balas kebaikan Tuhan. Ya, even kita harus mati karena Tuhan, itu nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Kalau Anda melihat 12 murid daripada Tuhan Yesus, semuanya mati sebagai martir, Saudara. Tapi apapun yang mereka lakukan, itu nggak bisa balas kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka yang harusnya binasa, terpisah dengan Allah selama-lamanya, tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Itu nggak bisa dibalas. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, Tuhan menyelamatkan itu Tuhan sangat baik buat hidup kita. Dan bukan hanya menyelamatkan kita, selama kita ada di dunia ini, Dia terus melakukan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita menghitung satu demi satu kebaikan Tuhan dalam hidup kita nggak akan pernah bisa hitung, Saudara. Karena terlalu banyak. Ya, jadi apapun yang kita lakukan buat Tuhan, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu Tuhan mau supaya kebaikan hati kita ini yang dimaksud adalah kebaikan Kristus. Ya, kita hanya menjadi saluran berkat dari kebaikan Allah buat manusia, Saudara. Kalau kita bisa berbuat baik, itu karena Tuhan sudah baik buat hidup kita. Amin. Jadi kita harus menjadi saluran dari kebaikan Tuhan buat sesama kita, ya. Dan kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, Tuhan mau supaya kita melakukan kebaikan bukan menurut standarnya manusia, tetapi menurut standarnya Tuhan. Coba kita lihat kehidupan dari seorang raja yang bernama Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, ayat firman Tuhan ini adalah penggalan dari cerita mengenai Raja Hizkia, di mana suatu ketika dia sakit dan dia berdoa kepada Tuhan, dan ini adalah doa dia kepada Tuhan. Karena penyakitnya itu bisa membawa dia kepada kematian. Oleh karena itu dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, jadi Raja Hizkia pada waktu dia hidup, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya kita melakukan kebaikan dalam hidup kita, Saudara. Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi saksi, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan oleh Hizkia bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya. Jadi apa yang baik di mata Tuhan, ya, bukan di mata manusia. Ya, kita nggak bisa pretend, ya, atau berbuat seolah-olah kita baik, tetapi di mata Tuhan belum tentu baik, Saudara. Ya,
Tetapi yang dimaksud di sini adalah kalau kita melakukan kebaikan, haruslah kebaikan yang benar-benar baik di mata Tuhan, menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standarnya kita, ya. Tapi benar-benar sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, saudara. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dan kita harus melakukan itu dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu dia hidup, saudara. Dia selalu melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidupnya. Kalau Anda belajar tentang Raja Hizkia, ada begitu banyak kebaikan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Salah satunya adalah dia memperhatikan kehidupan para imam pada waktu itu. Dia memperhatikan, ya, orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah. Ini salah satu. Ada begitu banyak kebaikan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Ya, demikian juga Tuhan mau supaya kehidupan kita sebagai orang percaya, kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, jangan jemu-jemu. Kenapa? Ada firman yang berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, saudara bisa baca itu dalam kitab Galatia, dijelaskan di sana bahwa sebagai orang percaya kita disuruh supaya jangan jemu-jemu, artinya jangan pernah berhenti berbuat baik, ya. Jangan bosen untuk berbuat baik, ya. Karena memang kita diciptakan juga untuk berbuat baik, saudara. Jadi memang berbuat baik itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup dari orang yang percaya, saudara. Sehingga dunia bisa melihat, orang-orang yang ada di sekeliling kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kita, saudara. Bagaimana supaya kita bisa tidak jemu-jemu berbuat baik? Karena kayaknya nggak mungkin kita bisa berbuat baik terus-menerus, saudara. Ya, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia kan berbuat baik paling 3 kali, ya, hitungannya. Benar? Ya. Sekali berbuat baik, oke, 2 kali, orang itu datang lagi, ya kita masih terima 3 kali, kita pikir, udah kebangkitan nih orang, ditolong, datang lagi, udah ngelunjak nih orang. Nah, mungkin kita akan berkata seperti itu, saudara. Ya, karena memang pada dasarnya manusia tidak bisa terus-menerus untuk berbuat baik dengan kekuatan kita. Makanya kita membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus, ya. Roh Kudus ada dalam hidup kita sehingga memungkinkan kita untuk senantiasa berbuat baik, ya, terus-menerus tanpa bosannya kita mau berbuat kebaikan demi kebaikan, karena kita mau menjadi saluran dari kebaikan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-6, coba kita lihat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang ketiga adalah jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Saudara, dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita diminta supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga. Tentunya pada waktu kita hidup di dunia ini, ada banyak sekali alasan bagi kita untuk bisa khawatir. Tetapi yang harus kita ingat, Tuhan tidak mengizinkan satupun kekhawatiran untuk masuk dalam kehidupan kita. Atau Allah melarang segala jenis kekhawatiran masuk dalam hidup kita. Ya, Tuhan gak mau kita hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Ya, apakah benar kita sama sekali gak boleh khawatir? Jawabannya adalah iya, saudara. Karena memang firman Tuhan yang berkata jangan kamu khawatir. Ya, cuma itu firman Tuhannya. Nggak ada tambahan lain-lain. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Berkali-kali Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Karena memang kecenderungan manusia bisa khawatir. Apalagi kalau menghadapi situasi, tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidupnya. Bisa tiba-tiba dia diserang oleh kekhawatiran, saudara. Ya, makanya firman Allah berkata, jangan khawatir. Artinya Tuhan melarang segala jenis kekhawatiran masuk di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita nggak khawatir? Kita bisa lihat masih dalam ayat yang ke-6 ini, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini cara melawan kekhawatiran, saudara. Ya, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, pada waktu kekhawatiran datang dalam hidup kita, mari kita menghampiri Tuhan. Kita mau berseru kepada Dia. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Ya, nyatakan segala permohonanmu kepada Tuhan. Artinya kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyatakan, mengekspresikan segala keinginan kita kepada Tuhan. Bawa segala keinginan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup membuat segala keinginan kita itu menjadi kenyataan. Saya percaya kalau apa yang diinginkan oleh orang percaya tentunya bukan keinginan daging, saudara. Ya, keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu sendiri, tetapi pasti keinginan kita adalah keinginan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Pasti keinginan kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya, nggak mungkin orang percaya, ya, dia melakukan keinginan dia, ya. Tuhan nggak akan pernah mengabulkan keinginan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, saudara. Tapi keinginan kita seharusnya keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, nah itu baru berkenan di hadapan Tuhan, dan pasti Tuhan akan membuat itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ya, misalnya Anda berdoa untuk seseorang yang Anda mau supaya orang itu bertobat dan kenal Tuhan. Nah, ini sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Ya, mungkin ada istri yang belum mengenal Tuhan atau belum bertobat, atau mungkin ada suami atau anak-anak kita yang kita mau supaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, semua keinginan ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan akan membuat itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir, aduh anak saya gimana ya. Ya, banyak orang tua yang suka berpikir, ya, lihat anaknya, seakan-akan anaknya akan terhilang nih. Ya, saudara berdoa sama Tuhan, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk menjaga anak-anakmu. Amin. Ya, minta kepada Tuhan. Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Dia peduli kepada kita. Ya, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah. Ya, yang pertama adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dikatakan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sesudah kita berdoa, kita harus mengucap syukur. Saudara, kalau berbicara tentang doa dan permohonan, itu artinya kita meminta kepada Tuhan dan pasti kita menerima jawaban dari doa itu, ya. Sedangkan kalau berbicara tentang pengucapan syukur, itu artinya kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau mengembalikan sesuatu kepada Tuhan. Misalnya, contohnya kita mengucap syukur ketika kita diserang oleh sakit penyakit dan Tuhan menyembuhkan kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan karena Tuhan menyembuhkan kita dari sakit kita. Ya, kita mengembalikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ingat 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya satu yang kembali. Ya, dia mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang 9 itu nggak tahu mengucap syukur, saudara. Sesudah mereka disembuhkan, mereka hilang begitu saja, tetapi yang satu orang, dia kembali. Dan dia mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Jadi, pada waktu kita mengucap syukur, artinya kita mengembalikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, misalnya Tuhan menolong kita pada waktu kita nggak punya pekerjaan. Kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kita pekerjaan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita pekerjaan. Ada banyak hal di mana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Misalnya dia memelihara kita, dia menyembuhkan kita, dia melindungi kita. Itu semua kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi firman Allah berkata, dalam hal apa saja kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur di dalam segala perkara. Ya, ada pujian lama yang berkata, berdoa selalu, mengucap syukur dalam segala perkara. Ya, saya lupa nih lagunya. Lagunya udah agak lama ya. Jadi berdoa senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Ya, jadi kita harus mengucap syukur di dalam segala perkara, saudara. Di seluruh area kehidupan kita,
Mari saudara belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka saya percaya Dia akan mengangkat segala kekhawatiran kita. Haleluya. Ya. Nah, ada beda antara orang yang tahu bersyukur dan orang yang tidak tahu bersyukur, saudara. Orang yang tidak tahu bersyukur selalu melihat segala sesuatu menurut pandangan manusia, saudara. Ya, dan selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Ya, contohnya adalah orang Israel, saudara. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir di padang gurun, itu mereka selalu bersungut-sungut, saudara. Mereka tidak tahu mengucap syukur karena selalu mereka melihat kepada diri mereka sendiri, saudara. Orang yang selalu melihat diri sendiri, mengasihani diri sendiri adalah orang yang tidak tahu mengucap syukur. Biasanya orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur adalah orang-orang yang tidak pernah merasa puas akan kehidupannya. Akhirnya timbul persungutan dan tidak bisa mengucap syukur. Ya, selalu melihat apa yang tidak ada di dalam hidupnya. Ya, orang yang mengucap syukur akan mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Ya. Jadi orang yang tahu bersyukur adalah orang yang selalu melihat segala sesuatu dari pandangan Allah. Fokusnya kepada Tuhan, saudara, bukan kepada dirinya sendiri. Ya. Selalu melihat kebaikan Tuhan. Ya. Selalu mencari alasan bagaimana dia bisa mengucap syukur. Ya, karena dia tahu bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, di mana dia bisa bersyukur daripada dia bersungut-sungut atau komplain. Lebih baik dia mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan tidak pernah membiarkan dia, Tuhan ada senantiasa bersama dengan dia. Saudara-saudara, kalau kita melakukan ketiga hal ini, ya, yang pertama adalah kita memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita mau hidup melakukan kebaikan supaya bisa dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita memutuskan untuk tidak khawatir apapun situasi yang kita alami, maka ayat yang ketujuh akan terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, jadi pada waktu ketiga hal ini kita lakukan, ya, maka otomatis, ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara, di dalam Kristus Yesus. Ya, perhatikan kata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa sih artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal? Damai sejahtera yang melampaui segala akal ini mempunyai arti, ini adalah damai yang berasal dari Tuhan, damai yang melampaui semua damai yang bisa diberikan oleh dunia ini, ya, melampaui segala akal. Jadi tidak ada damai yang seperti damai ini, saudara. Nah, di dunia ini kalau kita lihat ada begitu banyak orang yang coba mencari kedamaian dengan berbagai macam cara. Ada orang yang berpikir kalau dia punya banyak uang, ya, kalau dia menjadi orang yang kaya, maka dia akan hidup damai. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang yang hidup kaya raya, mempunyai uang yang berlimpah, tetapi tetap aja hidup mereka tidak ada kedamaian, saudara. Dan ada juga orang yang berpikir, kalau saya mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, maka pasti saya akan hidup damai. Tetapi banyak juga orang yang sudah mempunyai kedudukan, jabatan yang tinggi, tetapi nggak ada damai, saudara. Ya, dan ada juga orang-orang yang berpikir kalau saya jadi orang terkenal, maka saya pasti akan hidup damai. Ternyata banyak orang yang terkenal hidupnya ancur-ancuran, saudara. Nggak ada damai, ya. Bahkan ada orang yang coba cari damai, saudara. Ya, misalnya dengan cara mereka pergi bertapa, ya, bertapa ke gunung-gunung, ya, ke tempat-tempat yang sunyi. Mereka berpikir kalau mereka bertapa begitu, mereka akan mendapatkan damai. Ternyata
mereka tidak mendapatkan damai, saudara. Ya, jadi orang dengan berbagai macam cara coba untuk mencari damai, tapi mereka tidak pernah menemukan damai. Kenapa? Karena damai yang ada di dunia ini sifatnya sementara, saudara. Sifatnya temporary, tidak kekal. Hanya damai yang dari Tuhan yang sifatnya kekal. Damai yang dari Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita rasa, dan dengan apa yang kita lihat, saudara. Ya, karena damai ini adalah damai yang melampaui segala akal dan pikiran kita, saudara. Saya kasih contoh damai yang seperti ini, ya. Misalnya seseorang ketika dia menghadapi situasi yang sangat sulit di dalam hidupnya, ketika dia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya, tetapi dia tetap bisa bertahan, dia tetap bisa tenang, dia bisa tetap ada damai. Nah, ini damai yang seperti ini, yang damai yang melampaui segala akal. Seharusnya orang itu kalau menghadapi tantangan yang begitu berat, dia bisa kolaps, dia bisa kecewa, dia bisa stres, dia bisa frustrasi. Tetapi ketika damai dari Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dia bisa menghadapi semua tantangan, seberat apapun tantangan itu, dia bisa hadapi dengan tenang, saudara. Nah, ini damai yang melampaui segala akal. Damai yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan tantangan, saudara. Apapun tantangan situasi boleh datang di dalam hidupnya, tetapi tidak akan mempengaruhi dia, saudara. Haleluya. Dan Tuhan mau memberikan damai ini di dalam hidupmu. Ya, saudara, dunia di mana kita hidup pada saat ini bukan semakin hari semakin baik, ya, tetapi semakin jahat, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau dikatakan akan datang masa yang sukar, berarti kehidupan kita bukan semakin mudah, tapi semakin sukar, saudara. Karena kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Jadi kehidupan kita akan bertambah sukar, ya. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya Tuhan bilang, Tuhan berkata dalam firman-Nya, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti damai yang ada di dunia ini. Karena damai yang ada di dunia ini sifatnya temporary, sifatnya bisa hilang. Tetapi kalau kita memiliki damai yang daripada Tuhan, itu sifatnya kekal. Ya, tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Apapun situasi yang kita alami, dunia ini bisa bergelora, dunia ini bisa semakin jahat, saudara. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, damai Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Akan menguasai, memelihara hati dan pikirannya, sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat dunia ini tambah hari tambah menakutkan, dengan perang yang ada di mana-mana, kejahatan yang ada di mana-mana. Tapi kalau engkau memiliki damai yang daripada Tuhan, engkau akan tetap tenang, engkau akan tetap tentram, saudara. Engkau tidak akan pernah terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang terjadi di sekitarmu. Saya rasa ini yang saya bisa bagikan pada hari ini, ya. Kiranya ini bisa memberikan kekuatan kepada kita. Saya berdoa supaya kita semua bisa memiliki damai. Sebenarnya damai ini sudah ada dalam hidup kita. Karena Yesus itu, dia adalah Prince of Peace, ya, dia adalah Raja Damai. Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia masuk dalam hidup kita. Ya, dan damai itu sudah ada dalam hidup kita. Biarkan damai itu bekerja, ya. Dan ketiga hal ini harus kita lakukan, ya, harus kita hidupi, saudara. Ya, yang tadi saya sudah bagikan, kalau Anda menghidupi ini, saya percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.